Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Juniman Silalahi, di channel YouTube Education. Di video kali ini, saya akan membahas aplikasi persamaan defleksi pada balok statis tak tentu. Jangan lupa subscribe, beri komen, dan ikuti terus update video terbaru. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti tentang aplikasi defleksi balok pada statis tak tentu, kita telusuri dulu balok statis tak tentu. Balok statis tak tentu sangat berbeda dengan balok statis tertentu. Balok statis tertentu dapat dianalisis secara langsung dengan bantuan persamaan keseimbangan statika guna memperoleh semua gaya-gaya internal seperti reaksi tumpuan, gaya geser, gaya normal, maupun momen lentur. Dengan mengetahui gaya-gaya internal tersebut, selanjutnya dapat diperoleh tegangan dan defleksi. Namun, apabila suatu balok merupakan balok statis tak tentu, maka persamaan keseimbangan statika tidak cukup untuk menentukan gaya-gaya internal yang terjadi pada balok. Dalam hal ini, dibutuhkan bantuan persamaan tambahan lain. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menganalisis balok statis tak tentu adalah dengan menggunakan persamaan analisis defleksi balok sebagaimana telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Dengan bantuan persamaan sudut kemiringan defleksi atau theta maupun defleksi atau delta, maka reaksi kelebihan dari suatu balok statis tak tentu dapat diketahui. Kita lihat persamaan defleksi dan sudut kemiringan defleksi balok yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Dalam hal ini kita coba rangkum. Apabila balok dengan beban terpusat simetris, maka sudut kemiringan defleksi maupun delta dapat diketahui. Theta A adalah PL kuadrat per 16 EI, theta B PL kuadrat per 16 EI, nilainya sama. Itu karena bebannya simetris. Jadi sudut kemiringan defleksi di tumpuan A maupun di tumpuan B besarannya sama. Sedangkan delta atau defleksi di titik C adalah PL pangkat 3 per 48 EI. Untuk balok dengan beban terpusat tidak simetris, rumusnya sudah diperoleh. Theta A sama dengan P kali B per 6 LEI dikali L kuadrat dikurang B kuadrat. Sedangkan theta B P kali A per 6 LEI dikali L kuadrat dikurang A kuadrat. Theta A dan theta B itu nilainya berbeda karena beban yang bekerja P ini posisinya tidak simetris. Selanjutnya untuk delta C adalah P kali A kuadrat kali B kuadrat per 3 LEI. Untuk balok dengan beban merata penuh Q, theta A dan theta B besarnya sama karena dia simetris bebannya, yaitu L pangkat 3 per 24 EI.
sedangkan delta J adalah 5 GL pangkat 4 per 384E. Untuk balok dengan beban merata tidak simetris, artinya beban meratanya berada di posisi di mana saja di sepanjang batang ini, tidak penuh dengan jarak-jarak yang kita lihat di sini, maka didapatkan theta A sama dengan I per 6 LEI dikali setengah L kuadrat kali X kuadrat dikurang 1/4 X pangkat 4, batas atasnya B2, batas bawah B1, untuk mendapatkan theta di A. Batas atasnya itu adalah dari tumpuan sebelahnya sampai ke awal beban. Batas bawah dari tumpuan sebelahnya sampai akhir beban. Sedangkan theta B rumusnya sama, tapi batas atasnya adalah A2, batas bawahnya A1. Jadi kalau kita mencari titik B, maka batas atasnya dari tumpuan sebelahnya sampai awal beban, seperti A2 ini. Nanti batas bawahnya adalah A1 dari tumpuan sebelahnya sampai akhir beban. Jadi persamaan yang ada di sini ini sudah mewakili semua jenis pembebanan yang kemungkinan bekerja pada balok statis tak tentu. Artinya, jika bekerja beban terpusat, dimanapun posisinya, apakah posisinya simetris atau tidak simetris, dapat digunakan rumus ini untuk theta A dan theta B, dan rumus delta J kita gunakan rumus ini untuk mencari delta. Jika jumlah P ada beberapa, misalnya ada 2, maka rumus ini kita gunakan 2 kali. Misalnya delta, 2 kali kita gunakan rumusnya. Kalau jumlah bebannya ada 3, maka rumus delta ini juga kita gunakan 3, atau rumus theta kita gunakan 3 kali. Jadi demikian penggunaan rumus ya, persamaan defleksi untuk balok sederhana. Kita coba masuk ke aplikasi persamaan defleksi pada balok statis tak tentu. Untuk menentukan reaksi kelebihan suatu balok statis tak tentu dengan menggunakan persamaan defleksi dapat dilakukan dengan cara menganggap balok sebagai balok cantilever. Akibat beban yang bekerja, maka salah satu ujungnya mengalami defleksi. Namun karena di ujung balok ada tumpuan, maka sesungguhnya defleksi titik tersebut adalah 0. Jadi agar balok tidak mengalami defleksi, tentu ada gaya reaksi di ujung B. Itu adalah untuk mengimbangi terjadinya defleksi tersebut. Dengan mengembalikan keadaan sebenarnya bahwa di ujung balok ada tumpuan dan sesungguhnya defleksi tidak terjadi atau sama dengan 0,
maka nanti akan diperoleh besar reaksi di ujung balok. Selanjutnya, dengan bantuan persamaan keseimbangan statika dapat diketahui reaksi kelebihan lainnya seperti momen lentur. Nah, jadi ini proses penyelesaian aplikasi atau penggunaan persamaan defleksi untuk beban terpusat simetris, yang ini untuk beban terpusat tidak simetris, sedangkan ini untuk beban merata penuh. Kita bahas balok dengan tumpuan jepit dan sendi. Contoh kasus 1, suatu balok yang ditumpu oleh tumpuan jepit dan sendi atau roll, jika diberi beban terpusat P simetris seperti pada gambar, hitunglah momen reaksi di tumpuan A atau MA dengan menggunakan persamaan defleksi. Penyelesaian sebagaimana sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya, bahwa balok ini kita anggap sebagai balok cantilever dengan menghilangkan tumpuan B. Jadi kita anggap ini dianggap tidak ada tumpuan B, sehingga baloknya merupakan balok cantilever, sehingga balok akan melentur ke bawah akibat pengaruh beban P. Jadi di ujung balok terjadi defleksi sebesar delta B1. Besarnya adalah 5 PL pangkat 3 per 48 EI. Angka ini adalah rumus yang sudah kita berikan di slide sebelumnya, adalah delta akibat beban P simetris. Agar supaya di ujung balok tidak terjadi defleksi, maka harus ada reaksi di titik B sebesar RB, itu untuk mengimbangi defleksi tersebut. Akibat pengaruh gaya reaksi ini, maka terjadi defleksi di titik B ini sebesar delta B2 yang nilainya adalah min RB dikali L pangkat 3 per 3 EI. Kita berikan nilainya min karena arah lenturannya atau defleksinya ini ke atas, sedangkan delta B1 tadi ke bawah, kita sebutkan positif. Besaran ini juga kita sudah turunkan di slide sebelumnya, adalah defleksi pada balok cantilever akibat beban P di ujung balok. Silakan dilihat kembali materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Sesungguhnya di ujung balok titik B itu tidak terjadi atau tidak terdapat defleksi karena adanya tumpuan. Dengan kata lain, defleksi di titik B sama dengan 0. Dengan mengembalikan pada keadaan sebenarnya bahwa defleksi di tumpuan B sama dengan 0, maka RB itu dapat diketahui. Jadi delta sama dengan 0, maksudnya delta di titik B sama dengan 0, di mana persamaannya adalah delta B1 akibat beban B
ditambah dengan delta B2 akibat beban RB sama dengan 0. Kita masukkan angkanya atau rumusnya tadi, ini min, ini plus, sama dengan 0, akhirnya didapatkanlah RB sebesar 5P/16. Selanjutnya RA dan MA, reaksi A maupun momen lentur di titik A, MA, dapat dihitung dengan bantuan persamaan keseimbangan statika. Sigma P sama dengan 0, itu semua gaya vertikal yang ada di balok ini sama dengan 0, itu keseimbangannya RA positif ditambah RB positif dikurang P. Hanya ada 3 gaya yang vertikal, itu sama dengan 0, maka didapatkanlah RA 11P/16. Selanjutnya sigma MB sama dengan 0, jadi persamaan statika sigma MB sama dengan 0. Kita uraikan dari sini, semua gaya yang bekerja diarahkan ke titik B, hasilnya sama dengan 0. Gaya pertama adalah RA plus dikali L dikurang P kali setengah L dikurang MA, karena ini berlawanan jarum jam maka min MA, hasilnya sama dengan 0, maka didapatkanlah MA sebesar 3PL/16. Selanjutnya dapat kita lukiskan diagram momen lentur tersebut. Di titik A diperoleh 3PL/16, kita lukiskan. Kemudian di titik B, ini bisa dicari nantinya, di titik B itu 0, maka kita hubungkan titik momen tersebut sehingga terbentuklah diagram momen lentur seperti ini. Contoh 2 adalah balok dengan tumpuan jepit roll atau sanding akibat bekerjanya beban P tidak simetris. Maka kita diminta untuk menghitung reaksi, momen reaksi di tumpuan A dengan persamaan defleksi. Penyelesaian seperti juga halnya di contoh 1, balok dianggap sebagai balok cantilever dengan menghilangkan tumpuan B, sehingga batang ini atau balok ini akan melentur akibat beban B, maka terjadi delta B1. Delta B1 sama dengan PA pangkat 3 per 3EI ditambah PA kuadrat B per 2EI. Rumus delta ini sudah pernah dibahas di slide sebelumnya, ialah delta akibat beban P tidak simetris pada balok cantilever. Agar supaya di ujung balok tidak terjadi defleksi, tentu harus ada reaksi di titik B sebesar RB, itu untuk mengimbangi defleksi tersebut. Akibat pengaruh gaya reaksi ini, RB ini, maka defleksi di B itu dapat dihitung sebesar min RB dikali L pangkat 3 per 3EI. Jadi rumus ini adalah rumus akibat beban P di ujung balok pada balok cantilever yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Sesungguhnya di ujung balok titik B
itu tidak terdapat defleksi itu karena ada tumpuan. Jadi karena ada tumpuan, sesungguhnya defleksi di tumpuan B sama dengan 0. Dengan mengembalikan pada keadaan sebenarnya bahwa defleksi di tumpuan B sama dengan 0, maka RB-nya dapat diketahui. Jadi kita gunakan persamaan bahwa delta di titik B sama dengan 0. Artinya delta B1 ditambah delta B2 itu sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya. Ini tadi negatif, kita masukkan negatif, hasilnya sama dengan 0. Dan diperolehlah RB sama dengan PA kuadrat per L pangkat 3 dikali A tambah 3B per 2. Selanjutnya, RA dan MA dapat dihitung dengan bantuan persamaan keseimbangan statika. Jadi untuk mendapatkan reaksi tumpuan A, kita gunakan sigma V sama dengan 0. Semua gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Gaya pertama adalah RA positif ditambah RB dikurang P karena ke bawah itu negatif, maka diperoleh RA sama dengan P dikurang buka kurung PA kuadrat per L pangkat 3 buka kurung A tambah 3B per 2 tutup kurung. Inilah nilai RA. Selanjutnya, untuk mendapatkan momen di A, kita gunakan persamaan statika sigma MB sama dengan 0. Semua gaya yang ada diarahkan ke titik B sama dengan hasilnya 0 agar terjadi keseimbangan. Maka RA dikali L dikurang P dikali B lalu dikurangi dengan MA, ini karena berlawanan jarum jam, sama dengan 0. Dengan memasukkan rumusan yang ada, persamaan ini kita sederhanakan, maka diperolehlah momen di A sama dengan P kali A buka kurung L kuadrat dikurang A kuadrat per 2 L kuadrat. Dapat kita lukiskan diagram momennya. Ini MA, di sini nanti MC, dan di sini MB sama dengan 0. Kita tarik garisnya, kita hubungkan, maka terbentuklah diagram momen lentur seperti ini. Contoh kasus 3. Suatu balok yang ditumpuk oleh tumpuan jepit dan sendi atau roll diberi muatan beban merata sepanjang balok, sepanjang bentang beban Q seperti pada gambar. Hitunglah momen MA reaksi di titik tumpuan A dengan bantuan atau menggunakan persamaan defleksi. Penyelesaian seperti halnya contoh 1 dan 2 tadi, balok dianggap sebagai balok cantilever dengan menghilangkan tumpuan B, sehingga balok ini akan melentur atau melendut, maka di ujung balok terdapat delta B1. Delta B1 akibat beban Q penuh merata adalah sebesar QL pangkat 4 per 8 EI. Angka ini atau rumus ini sudah kita turunkan pada saat kita meninjau defleksi pada balok cantilever akibat beban merata. Agar supaya di ujung balok ini tidak terjadi defleksi, maka harus ada reaksi.
di titik B sebesar RB untuk mengimbangi lendutan yang terjadi. Akibat pengaruh gaya reaksi RB, maka terjadilah defleksi di titik B akibat RB sebesar min RB dikali L pangkat 3 per 3EI. Nah, rumus ini juga sudah kita bahas di balok cantilever akibat beban P di ujung balok cantilever. Kalau ini adalah akibat beban RB, maka di sini RB kita berikan negatif karena dia melentur ke atas. Sesungguhnya di ujung balok titik B ini tidak terjadi defleksi, tidak ada defleksi karena adanya tumpuan ini. Dengan kata lain, defleksi di titik B sama dengan 0. Maka kita kembalikan ke keadaan sebenarnya bahwa defleksi di B sama dengan 0, maka RB dapat diketahui. Nah, delta di titik B sama dengan 0. Tidak ada delta atau penurunan atau defleksi di sini. Karena itu sudah kita turunkan, maka kita masukkan angkanya delta B1 ditambah delta B2 itu sama dengan 0. Kita masukkan rumus yang sudah kita hitung tadi. Ini negatif, yang ini positif, sama dengan 0. Maka diperolehlah RB 3GL/8. Selanjutnya RA dan MA, reaksi di tumpuan A maupun momen lentur di tumpuan A, itu dapat dihitung dengan bantuan persamaan keseimbangan statika. Sigma P sama dengan 0, semua gaya yang ada di sini yang vertikal sama dengan 0, RA positif ditambah RB dikurang Q kali L. Nanti di sini titik beratnya, gaya kali jarak dapat titik berat sebesar Q kali L, maka didapatkanlah RA sebesar 5GL/8. Jadi RA nya 5GL/8. Selanjutnya untuk mendapatkan momen lentur MA, kita gunakan persamaan sigma MB sama dengan 0. Semua gaya yang ada di sini diarahkan ke titik B sama dengan hasilnya 0. Gaya pertama adalah RA dikali L dikurang Q kali L, sini titik beratnya, dikali setengah L, lalu dikurang MA karena berlawanan jarum jam sama dengan 0. Maka kita sederhanakan persamaannya, didapatkanlah MA sama dengan QL²/8 atau 1/8 QL². Kita lukiskan diagramnya. Di tumpuan A atau titik A kita berikan besarannya MA itu QL²/8. Kemudian di tumpuan B 0 karena tumpuannya roll. Selanjutnya kita lukiskan diagramnya. Karena ini adalah beban merata, maka bentuk diagramnya adalah melengkung. Di dekat tumpuan itu nilainya negatif, di tengah bentang itu positif. Nah, sebenarnya di tengah bentang untuk momen positif itu dapat dicari secara khusus berapa besarannya. Selanjutnya kita lukiskanlah diagramnya seperti pada gambar ini. Demikian pembahasan tentang aplikasi persamaan defleksi pada balok statis tak tentu pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.